NPM 19310051 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malayati Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan skill pertama tentang Pregnancy Woman, ANC1 dan pemeriksaan mamai. Selamat siang Ibu. Selamat siang dokter. Saya Dr. Francisca ya, yang sedang berjaga pada siang hari ini. Sebelumnya saya tanya identitas dulu ya. Iya dokter. Nama Ibu siapa? Ibu Sinta dokter. Ibu Sinta. Ibu Sinta umurnya berapa Bu? 35 tahun. 35 tahun. Alamat Ibu Sinta di mana? Di Desa Umpu Kencana dokter. Di Umpu Kencana. Jadi apa yang Bu rasakan sekarang atau ada keluhan? Saya ini kan lagi hamil dok, umur 7 bulan. Ini kehamilan anak keberapa Ibu? Anak kedua dok. Anak kedua ya. Ibu ingat nggak kapan terakhir hari pertama haid Ibu terakhir? Kalau nggak salah sih dok, itu kayaknya tanggal 10 November dok. 10 November ya. Iya. Oh, jadi gini Bu, perkiraan persalinan Ibu ini nanti tanggal 17 Agustus 2020 ya Bu ya? Oh gitu dok. Iya dok. Iya Bu. Apakah sebelumnya Ibu ada masalah di kehamilannya atau di persalinannya seperti tekanan darah tinggi, perdarahan, keguguran, atau mohon maaf Ibu pernah melakukan aborsi atau ada riwayat sebelumnya operasi sesar Bu? Tidak pernah dok, normal semua. Tidak ada ya? Ya. Normal. Kalau waktu itu berat bayinya sebelumnya berapa Ibu? Yang kemarin itu 3,3 dok. 3,3 ya. Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah kondisi anak Ibu sebelumnya normal atau ada kondisi cacat bawaan Bu? Normal dok. Normal ya. Waktu lahir anak sebelumnya lahirnya cukup bulan atau prematur Bu? Cukup bulan dok, 9 bulan. Cukup bulan ya. Waktu lahiran sebelumnya yang menolong persalinan Ibu bidan atau dokter di rumah sakit atau di rumah Bu? Bidan semua dok. Bidan ya. Ya. Berarti Ibu baru punya anak satu ya, mau dua ini ya? Iya dokter. Ya. Ibu kalau boleh tahu selama 7 bulan ini Ibu pernah ngalamin masalah kayak perdarahan gitu nggak? Nggak pernah dok. Nggak pernah ya? Iya. Pernah nggak Ibu ngerasa kontraksi atau perutnya kram gitu? Pernah sih dok, nggak sering-sering amat sih. Pernah. Apakah teratur ngerasain kontraksinya Bu? Paling ya satu hari 1 kali 2 kali lah dok. Sehari 2 kali ya? Iya. Seberapa sering ngerasain kontraksinya Bu? Ya nggak sering-sering lah, kadang-kadang gitu dok. Kadang. Iya. Apakah Ibu masih merasakan gerakan si bayi di dalam perut Ibu? Masih dok. Masih. Apakah pernah keluar darah atau ngeflek gitu Bu? Nggak pernah dok. Tidak pernah. Terakhir Ibu makan dan minum kapan? Pagi tadi dok. Pagi ya. Apa Ibu mengalami kesulitan waktu kita buang air kecil gitu Bu? Lancar aja dok, normal aja. Normal. Sebelumnya Ibu punya alergi pada obat? Tidak ada dok. Tidak ada. Oke. Apakah sebelumnya Ibu punya riwayat darah tinggi atau penyakit jantung atau bahkan asma? Tidak ada dok. Tidak ada, normal ya. Apakah Ibu sering merasa pandangannya udah mulai kabur gitu atau kepalanya pusing? Penglihatan saya agak buram dok. Kelihatannya agak buram ya. Kalau misalnya sering terjadi mual atau sakit di ulu hati gitu, pernah nggak Bu? Saya nggak gimana ya dok ya, pernah sih, nggak sering-sering amat. Pernah kram, ulu hati sakit. Sebelum hamil ini Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kontrasepsi? Saya hanya pakai pil KB aja dok. Pil KB ya. Oke. Oke, baik Bu, saya sudah melakukan anamnesis. Selanjutnya kita nanti akan melakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan fisik gitu ya. Baik dokter. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dok. Baik, saya mau tanya identitas Ibu dulu ya. Nama Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta, umurnya berapa Ibu? 35 tahun dokter. 35 tahun. Alamat Ibu di mana? Desa Umpu Kencana. Desa Umpu Kencana ya. Jadi
Jadi sekarang saya mau melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan tanda vital. Sebelumnya nanti mari kita timbang berat badan ibu. Mari ibu. 55 kilo ya. Sekarang saya mau ukur tekanan darah ibu. Ibu tangannya. Baik, normal bu ya tekanan darahnya. Sekarang saya mau ukur nadinya dulu bu. Normal bu ya nadinya. Sekarang respirasinya bu. Normal. Sekarang kita cek suhunya. Silahkan dimasukkan ke tiapnya bu. Sudah bu. Normal bu ya, 37 derajat. Baik, sudah pemeriksaan fisiknya telah selesai. Selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala hingga kaki ibu. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan vital sign terhadap pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala hingga kaki. Yang pertama kita periksa bagian kepala. Kita lihat bentuk kepalanya normal sekali atau tidak, dari rambutnya normal atau kusam, matanya terlihat konjungtiva atau tidak, bagian hidungnya ada radang atau tidak, bagian mukanya terdapat koalas magravidarum atau tidak, mulutnya terdapat perdarahan gusi atau tidak. Baik, setelah kepala kita turun ke leher. Di leher kita lihat tekanan vena jugularisnya atau JVP meningkat atau tidak. Setelah itu kita ke pemeriksaan dada. Kita lihat bagian inspeksinya simetris atau tidak, memain. Selanjutnya palpasi, massa atau tidak, lalu perkusi, ini batas parunya hepanormal atau tidak, lalu auskultasi vesikular atau tidak. Langsung ke pemeriksaan jantung. Di pemeriksaan jantung ini ada juga infeksi. Ini ictus cordis tampak atau tidak, palpasi ictus cordis teraba atau tidak, perkusinya batas jantungnya membesar atau tidak, lalu auskultasinya bunyi jantungnya murni reguler atau ada suara tambahan lain. Selanjutnya pada pemeriksaan paru ini ada juga inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi ini simetris atau tidak, palpasi vokal kanan dan kiri, perkusinya sonor, dan auskultasinya
PBS kanan sama kiri ada suara tambahan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada abdomen. Ini ada inspeksi, aukultasi, palpasi, dan perkusi. Pada inspeksi, stria gravidarumnya atau tidak, aukultasinya BU bunyi. Selanjutnya palpasi, suaranya dilakukan lembut atau tuba baik. Selanjutnya perkusi, itu timpani, kanan dan kiri. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas, ini terdapat odem atau tidak, terus kekuatan ototnya gimana, lalu refleks fisiologi dan refleks patofisiologi. Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan tanda vital terhadap ibu dan pemeriksaan dari kepala hingga kaki ibu. Selanjutnya saya akan tanyakan apakah ibu pernah melakukan imunisasi tetanus? Belum pernah, Dok. Belum ya. Kalau pemberian tablet FE? Belum juga, Dok. Belum. Apakah ibu sudah pernah melakukan tes penyakit menular seksual? Belum pernah, Dok. Belum. Baik, jadi setelah ini nanti saya akan memberikan imunisasi tetanus dan pemberian tablet FE, bahkan sekaligus saya melakukan tes penyakit menular seksual. Dan setelah ini nanti ibu 2 minggu lagi kesini ya Bu ya, untuk melakukan perencanaan persalinan ya Bu. Iya, Dokter. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Dokter. Baik, saya Dr. Francisca yang sedang berjaga di klinik ini. Sebelumnya saya tanya identitas ibu dulu ya. Baik. Ibu siapa? Ibu Sinta, Ibu Sinta. Umur ibu berapa Bu? 35 tahun, 35 tahun ya. Alamat ibu Sinta di mana? di Desa Umpu Kencana, Dok. Untuk bencana. Jadi gimana Bu? Apa ada keluhannya? Ada sih, Dok. Kadang ya kalau saya kan merasa payudara saya ini kayak ada yang ganjel gitu, nah Dok, kayak bengkak apa jendol-jendol gitulah, Dok. Kayak ada yang ganjel gitu ya? Iya. Sebelumnya apakah ibu sedang menyusui? Enggak, Dok. Tidak. Apa ibu lagi hamil? Enggak juga, Dok. Tidak ya. Pas KB ibu memakai apa itu? Enggak juga, Dok. Pakai apa, Dok? Pil KB? Pakai pil KB sih, Dok. KB ya. Sebelumnya di payudara ibu itu pernah bengkak atau lecet atau luka gitu nggak Bu? Enggak pernah, Dok. Tidak pernah ya. Kalau riwayat keluarga ibu pernah mengalami seperti ini? Normal semua, Dok. Normal ya. Jadi gini ya Bu ya, untuk mengetahui benjolan di payudara ibu tersebut ini kista atau bukan, bahaya atau tidak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Nah, pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu, karena di mana nantinya ibu duduk di ranjang atau berbaring di tempat tidur pemeriksaan, untuk kemudian dibuka bajunya beserta pakaian dalamnya dibuka. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan payudara pada ibu. Apakah ibu bersedia dilakukannya pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Bersedia ya. Baik, setelah saya meminta persetujuan dari pasien, dan saya akan melakukan pemeriksaan pada mamai ibu tersebut. Lalu saya akan melakukan cuci tangan dengan langkah yang tepat dan menggunakan handscreen. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Untuk yang pertama, pemeriksaan itu saya dan pasien dalam keadaan duduk berhadapan dan dalam keadaan posisi yang seimbang. Untuk yang pertama, pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi. Itu dapat kita lihat dari keadaan mamainya, dilihat dari apakah simetris atau tidak, dilihat dari keadaan puting atau papila, dari jarak puting dengan garis tubuh, garis tengah tubuh apakah sama rata atau tidak, baik kanan maupun kiri. Selanjutnya kita lihat pada areola, ini terlihat luka atau tidak, baik kanan maupun kiri. Selanjutnya kita lihat pada badan mamai, yaitu
pada korpusnya itu terlihat perubahan warna atau tidak, baik kanan maupun kiri. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan secara inspeksi, kita lanjut ke pemeriksaan palpasi. Dengan cara meraba mamae, kita lakukan gerakan seperti ini. Ini gunanya untuk menemukan benjolan yang terdapat pada mamae. Ini dilakukan baik kanan maupun kiri. Seperti itu. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Itu dilakukan dengan cara yang pertama, letakkan tangan kanan di belakang kepala seperti ini. Lalu tiga jari tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis diletakkan di depan payudara seperti ini. Lalu digerakkan pada payudara seperti arah jarum jam. Seperti itu. Dilakukan baik kanan maupun kiri. Baik Ibu, tadi sudah dilakukannya pemeriksaan pada payudara Ibu. Memang ada ditemukannya benjolan pada payudara Ibu. Untuk memastikan apakah benjolan ini kista atau bukan, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Pregnancy Woman ANC 1 dan pemeriksaan mamae. Bila ada kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.